apakah orang-orang yang mengalami kerusakan otak bisa mengalami gangguan jiwa nih, Prof? Ya, jadi orang-orang yang mengalami kerusakan otak tergantung lagi tadi daerah otaknya yang rusak Di di daerah daerah mana? mana, kemudian juga akan terjadi gejala-gejala atau simptom-simptom seperti gangguan jiwa. Jadi gejala-gejala yang ada itu mulai dari gangguan gejala-gejala mood, emosinya tidak stabil, jadi bisa marah-marah, kemudian pusat bahasanya juga terganggu. Iya. Kalau mau mengucapkan sesuatu nggak tahu apa nama bendanya, bisa ya. Kemudian juga bisa terjadi tindakan-tindakan agresif, menyerang. Jadi kepribadiannya juga berubah, gampang marah-marah, yang awalnya sabar. Jadi nggak sabaran nih sekarang, Prof ya, gampang tersinggung mungkin ya, Prof. Misalnya juga sering dijumpai misalnya pada pasien stroke ya, yang awalnya biasa-biasa saja. Orang sering mengaitkannya dengan mungkin karena dia stres, karena hendaya yang dialaminya. Sekarang tidak bisa jalan lagi. Tapi ternyata bukan hanya itu. Kalau misalnya terkena di daerah otaknya, di bagian area otak tertentu, memang dia harus emosi terus. Jadi bukan karena dia nggak menerima kenyataan ya, Prof Iya, ya? tidak bisa. Tapi karena memang area otak yang mengatur berbagai fungsi itu terganggu, sehingga terjadilah gejala-gejala psikiatriknya. Kadang-kadang kan, Prof, keluarga ya terutama, keluarga yang nggak tahu ternyata bukan pasiennya yang mau, tapi memang kerusakan otaknya ya, Jadi Prof seringkali keluarga mengatakan coba diberikan semangat dok, diberikan semangat. Kita bukan pasien tidak punya semangat, tapi memang bagian area otak yang mengatur itu ada gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDSKJI. Dan kali ini kita kembali kedatangan guru besar kami, Profesor Dr. Elmida Fendi, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Prof, gimana kabarnya hari ini dulu, Prof? Alhamdulillah sehat, Dr. Sela. Iya, Prof. Makasih banyak ya, Prof ya, datang lagi, diundang, bersedia hadir lagi. Terima kasih diundang kembali. Terima kasih juga, Prof. Ini kali ini bahasnya nih agak-agak berat nih, Prof ya, mengenai memahami konsekuensi psikologik dari kerusakan otak. Jadi langsung ya nih, Prof ya, kita bakal bahas masalah orang-orang yang mengalami kerusakan otak nih, Prof. Gimana kerusakan otak ini dapat mempengaruhi mood seseorang, kepribadian, bahkan perilakunya nih, Prof? Ya, jadi di otak kita itu ada beberapa area, beberapa tempat. Di sana ada yang merupakan tempat atau pusat emosi, kemudian ada juga bagian otak yang khusus mengatur perilaku, pergerakan, dan kemudian hal-hal itu kalau ada kerusakan di daerah tersebut, baik kerusakan di organ atau juga zat-zat kimia di area tersebut terjadi gonjang-ganjing, itu akan berakibat seperti kerusakan-kerusakan tersebut bisa membawa berbagai gejala-gejala seperti gangguan mood, kemudian juga akan terjadi gangguan kognitif, proses pikir, dan gangguan perilaku. Ini gangguan tadi menarik, Prof, cerita tentang menimbulkan gangguan kognitif. Gangguan kognitif seperti apa, Prof, yang bisa terjadi? Jadi gangguan kognitif yang bisa terjadi pada kerusakan otak itu bermacam-macam. Mulai dari kita lihat orangnya tidak konsentrasi, kemudian bisa terjadi gangguan dalam berbicara atau berbahasa, kemudian gangguan juga dalam hal membuat keputusan, kemudian juga planning, merencanakan suatu hal, kemudian berbagai fungsi eksekutif lainnya. Jadi kalau kita lihat biasanya itu fungsi kognitif itu bagaimana dia daya ingatnya juga bisa terganggu, orientasinya, kemudian juga ya tadi memutuskan sesuatu hal juga dia akan terganggu. Jadi banyak sekali sebenarnya. Dampaknya banyak sekali ya, Prof ya. Tadi menarik, Prof, cerita tentang terganggu juga dalam hal mengambil keputusan atau memecahkan masalah. Jadi pada akhirnya bisa mengganggu hubungan interpersonal dengan orang lain, mengganggu produktivitas ya, Prof ya. Ya, jadi mungkin dalam hal memutuskan masalah yang dianggap kita anggap wajar-wajar, tiba-tiba dia akan melakukan suatu keputusan yang ekstrim. Akibatnya tentu saja berdampak terhadap orang-orang sekitarnya, interpersonalnya juga. Jadi otomatis pasti terganggu ya, Prof ya. Jadi apakah orang-orang yang mengalami kerusakan otak bisa mengalami gangguan jiwa nih, Prof? Ya, jadi orang-orang yang mengalami kerusakan otak tergantung lagi tadi daerah otaknya yang rusak di daerah mana, kemudian juga akan terjadi gejala-gejala atau simptom-simptom seperti gangguan jiwa. Jadi gejala-gejala yang ada itu mulai dari gangguan gejala-gejala mood, emosinya tidak stabil, jadi bisa marah-marah, kemudian pusat bahasanya juga terganggu. Kalau mau mengucapkan sesuatu nggak tahu apa nama bendanya, bisa ya. Kemudian juga bisa terjadi tindakan-tindakan agresif, menyerang. Jadi kepribadiannya juga berubah, gampang marah-marah, yang awalnya sabar.
Jadi nggak sabaran nih sekarang Prof ya, gampang tersinggung mungkin ya Prof. Misalnya juga sering dijumpai misalnya pada pasien stroke ya, yang awalnya biasa-biasa saja. Orang sering mengaitkannya dengan mungkin karena dia stres, karena hendaya yang dialaminya. Sekarang tidak bisa jalan lagi. Tapi ternyata bukan hanya itu. Kalau misalnya terkena di daerah otaknya, di bagian area otak tertentu, memang dia harus emosi terus. Jadi bukan karena dia nggak menerima kenyataan ya Prof Iya, ya? tidak bisa. Tapi karena memang area otak yang mengatur berbagai fungsi itu terganggu, sehingga terjadilah gejala-gejala psikiatriknya. Kadang-kadang kan Prof, keluarga ya terutama, keluarga yang nggak tahu ternyata bukan pasiennya yang mau, tapi memang kerusakan otaknya ya Jadi Prof. sering sekali keluarga mengatakan coba diberikan semangat dok, diberikan semangat. Kita bukan pasien tidak punya semangat, tapi memang bagian area otak yang mengatur itu ada gangguan. Ada yang terganggu ya Prof ya. Ini apa ya, membuka wawasan sekali nih bagi awam ya Prof ya. Jadi bukan karena kita pasiennya nggak mau sembuh, pasiennya nggak menerima keadaan gitu Prof. Ini Prof menarik tadi kan masalah gangguan jiwa ya, tapi kalau kerusakan otak dikhususkan dengan kecemasan Prof? Iya banyak sekali. Jadi misalnya kerusakan otak ini ada area-area tertentu. Jadi kalau kita lihat juga misalnya area tertentu ini yang mengatur kecemasan, fungsi kecemasan. Jadi ada suatu loop, ada istilahnya ada loop atau worry loop, kecemasan. Nah di situ itu biasanya terjadi juga ada beberapa daerah-daerah. Nanti kalau terjadi hiperaktivitas dari zat kimia yang ada di otak, itu akan terjadi kecemasan. Nah jadi sama saja. Mengapa sih bisa terjadi gonjang-ganjing zat kimia di situ? Mengapa bisa terjadi hiperaktivitas? Nah tentunya ada berbagai penyebabnya ya, sehingga kalau kita lihat misalnya kita lakukan berbagai penelitian, ternyata dilihat wah memang area otak di situ masih aktif sekali, sehingga kecemasannya juga bertambah. Jadi orang-orang ini yang punya keadaan khusus lah Prof ya, mengalami kerusakan otak, kemudian juga mengalami kecemasan atau depresi, ini bagaimana dengan pengobatannya Prof? Ya memang pengobatannya pertama memang dilihat dulu apa penyebabnya ya, penyebabnya apakah memang satu organ itu terganggu di area tertentu, atau mungkin hanya zat kimianya saja yang dikeluarkan di daerah organ tersebut yang terganggu. Nah biasanya untuk itu bisa diberikan, kalau untuk yang zat kimianya terganggu kita bisa memberikan obat untuk menetralisir sehingga tidak terlalu banyak mungkin zat kimia itu dikeluarkan. Jadi ada obat-obatan yang kita sering sebut anti ansietas ya, atau anti cemas, itu bisa diberikan. Tapi prinsipnya tentu berbeda dengan cemasan yang biasa ya. Jadi kita harus mulai dengan dosis yang sangat minim, sangat rendah. Kemudian kita akan naikkan pelan-pelan. Kemudian juga sebisa mungkin jangan terlalu banyak kombinasi obatnya. Jadi pakai obat satu aja. Walaupun sponsor kita banyak ya, Dr. Sela, satu aja katanya. Cukup satu aja ya Prof ya. Jadi berarti ada perbedaan ya Prof ya? Ya, karena memang dia ada penyebab yang jelas kalau gangguan mental organik ini ya. Oke. Dan apakah bisa bertahan ini untuk prognosis mungkin ya Prof ya? Lebih buruk atau lebih lama gimana Prof? Tetap kita mengobatinya ini hanya simptom, hanya gejala-gejalanya, karena memang biasa begitu-begitu saja. Tapi biasanya kita selain obat kita juga akan variasikan dengan berbagai terapi lain, mungkin terapi perilaku sehingga dia juga bisa lebih bisa menikmati hidupnya ya. Jadi nggak hanya obat ya Prof ya, tapi ada psikoterapi lain ya, non farmakologi kalau kita bilang. Non farmakologi, jadi harus digabungkan juga Dr. Sela. Benar-benar ya Prof. Tapi walau memang agak berbeda dengan pengobatan psikiatri lainnya. Oke, dan ini cerita panjang lebar mengenai gangguan bisa mood, bisa kecemasan. Nah, kalau pencegahan ada nggak Prof untuk mereka-mereka ini? Jadi kalau kita memang sudah terdeteksi ada gangguan di otak kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama memang kita harus ingat prinsip hidup sehat. Jadi baik itu supaya psikisnya sehat, fisiknya harus sehat. Ternyata di otak ada sesuatu. Aduh, kalau kita baca-baca, kita googling ini ternyata kalau saya ada lesi di sini, saya bisa mengalami gejala ini, itu, kecemasan. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi kita usahakan untuk hidup sehat, jadi istirahat yang cukup, tidur yang baik, kemudian juga tetap aktivitas fisik, exercise yang reguler, yang teratur. Kemudian tentu saja tidak mengkonsumsi zat-zat adiktif, baik itu kafein, rokok, kemudian zat adiktif lainnya, dan kemudian tetap punya teman-teman, kita tetap bisa terhubung dengan teman-teman yang bisa bertukar pikiran dengan kita, dan tetap kita harus memiliki satu hobi atau aktivitas yang membuat kita senang dan semangat tadinya. Walaupun akhirnya memiliki keterbatasan, harus tetap berusaha produktif. Dan kita juga harus produktif, dan kita juga harus tahu hal-hal apa yang kira-kira bisa membuat kita lebih rileks.
Oke, jadi harus tahu juga kebutuhan kita apa, Ya, yang cocok dengan kita apa, ya, hobi juga betul, apa betul, gitu ya, betul, Prof, Sela. ya. Karena setiap orang kan beda-beda ya Iya, kesukaannya. benar. Dan terakhir Prof, ini mungkin ya lebih kepada pengasuhnya ya Prof ya, orang-orang Mhm. yang kerusakan otak. Jadi mereka harus tahu bahwa apa ya, ada resiko bahwa orang-orang yang mengalami kerusakan otak bakal mengalami gangguan-gangguan seperti kita Ya, ceritakan betul. tadi, Jadi Prof. mungkin saja saat ini belum muncul, tapi Mm-mm. lama-kelamaan akan Oh, berubah-berubah. Dan oke. jangan tersinggung ya. Kadang pengasuhnya kan Oh, tersinggung, iya, merajuk ya. iya benar nih Si Prof. bapak sudah begini terhadap saya, padahal kan Iya. dia karena tidak paham. Iya, makanya kita apa ya, kasih edukasi ini Prof. Betul, Tadi edukasi itu penting satu sekali. iya benar, kuncinya itu Prof, ternyata terkadang orang yang sakit tidak mau berubah menjadi seperti itu juga ya Ya, Prof bukan ya. keinginan mereka seperti itu. Dan kita yang harus, yang wajar, yang ngalah dan memahami tadi. Iya. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Iya, Prof Persela. atas bincang-bincangnya kita hari ini Prof. Mm-mm. Prof, terima kasih banyak ya udah sharing ilmu Prof sama kami yang mendengarkan juga, yang nonton untuk podcast kali ini ya Prof ya. Sama-sama Dr. Sela. Mungkin setelah nonton nih atau setelah mendengarkan ada nih yang pingin perlu merasa jumpa nih dengan Prof. Ini kemana aja nih Prof bisa menjumpai Prof? Boleh di Rumah Sakit USU? Hmm? Iya, Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore. Oke, di Rumah Sakit USU ya Prof Iya. ya, kan gampang nih terjangkau Gampang. di sekitaran Medan, boleh kalau mau konsultasi dengan Prof Elmeida. Kemudian untuk episode kali ini kayaknya cukup, kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Ingat, tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat jiwa, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.